petunjuk pertama bahwa seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik. Pengamat politik Rocky Gerung turut mengomentari soal pengakuan pengamat militer Koni Bakri yang mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Waduh, kuncian Jokowi and the gang kabarnya ada di Rusia nih. Berani dibongkar nggak ya? Jadi penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka KPK memancing berbagai reaksi nih, termasuk dari guru besar Universitas Saint Petersburg, Koni Rahakundini Bakri. Koni bilang bahwa dirinya telah mengamankan sejumlah dokumen penting di Rusia. Dokumen-dokumen yang udah dinotariskan itu, menurut Koni, bakal jadi bom waktu di masa mendatang. Kenapa? Tentang Mas Hasto. Tentang kasus Mas Hasto yang ditersangkakan ya, kalau nggak salah sama KPK. Tentunya saya prihatin dong. Prihatinnya apa? Beliau sahabat saya, gitu kan. Saya banyak belajar dari beliau. Beliau juga teman seperjuangan saat beliau proses doktor. Ada kebanggaan kan kalau teman kita itu jadi pinter dan kita saling belajar. Tapi gini, kalau tentang kasus KPK ya, saya nggak akan ikut campur. Tapi begini, buat saya itu aneh. Udah seperti macam apa saja kasusnya sampai diumumkan harus pas malam Natal, gitu kan. Sementara kasusnya itu juga nggak jelas. Kalau sampai saya tuh kalau dibilang tuh kasusnya sama sekali nggak jelas. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video yang kali ini datangnya dari informasi terkait Hasto Kristianto, Sekjen Partai PD Perjuangan yang kini telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku. Namun baru-baru ini publik dihebohkan dengan pernyataan atau statement yang dilontarkan oleh Koni yang juga adalah seorang pengamat militer dan sahabat dari Hasto Kristianto, mengungkapkan bahwa sesungguhnya Hasto telah memiliki beberapa dokumen penting terkait dengan informasi korupsi tanah air yang dilakukan oleh para petinggi negara. Dan menurut Koni, saat ini data-data tersebut atau dokumen tersebut disimpan rapi di Rusia. Dan bahkan dokumen-dokumen tersebut telah dimeteraikan atau dinotariskan ya. Dan apakah isi dari dokumen-dokumen itu, tentu yang tahu adalah Koni dan juga Hasto. Dan untuk itu dalam video ini kita akan menyaksikan bagaimana ulasan yang akan disampaikan oleh Rocky Gerung selaku pengamat politik terkait dengan statement yang diungkapkan oleh Koni Bakri terkait dengan data atau dokumen yang dimiliki oleh Hasto yang disimpan rapi di Rusia tersebut. Baik, di dalam video ini juga kita akan mendengarkan bersama apa pernyataan dari Koni Bakri terkait dengan informasi rahasia ini. Untuk tidak memperpanjang kata, kita langsung saja ke videonya biar tidak gagal paham. Petunjuk pertama bahwa seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik. Pengamat politik Rocky Gerung turut mengomentari soal pengakuan pengamat militer Koni Bakri yang mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Diketahui sebelumnya, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting tersebut di Rusia. Bahkan dokumen tersebut disebutnya telah dinotariskan. Rocky memprediksi bahwa dokumen yang disimpan Koni akan membuat KPK gemetaran sehingga bisa mengulur kasus Hasto. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo, Jokowi, selama menjabat sebagai Presiden RI ke-7. Seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni, itu betul-betul otentik dan itu pastinya adalah dokumen tentang kejahatan Jokowi. Kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega, ya ucap Rocky dikutip dari channel YouTube Rocky Gerung Official. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal tersebut didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Dalam hal ini, Ibu Koni punya semacam jaminan bahwa yang ia ketahui itu tentang sesuatu yang menyangkut kekuasaan Pak Jokowi. Itu tur Rocky. Petunjuk pertama bahwa seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik. Dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi. Kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Dalam hal ini Ibu Koni memberi semacam jaminan bahwa apa yang dia ketahui itu ada tentang sesuatu yang menyangkut kekuasaan Pak Jokowi. Kan dia sebut di situ soal-soal yang kita tahu secara pemberitaan, tetapi tentu Ibu Koni lebih punya kedalaman dalam soal apa yang diketahui oleh publik. Jadi itu yang kita sebut dari awal sebagai dilema dari KPK.
Waduh, kuncian Jokowi and the gang kabarnya ada di Rusia nih. Berani dibongkar nggak ya? Jadi penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka KPK memancing berbagai reaksi nih, termasuk dari guru besar Universitas Saint Petersburg, Koni Rahakundini Bakri. Koni bilang bahwa dirinya telah mengamankan sejumlah dokumen penting di Rusia. Dokumen-dokumen yang udah dinotariskan itu, menurut Koni bakal jadi bom waktu di masa mendatang. Koni nyebut bahwa dokumen itu diamankan untuk melindungi kepentingan publik, termasuk Hasto dari upaya yang ia nilai udah didesain buat melemahkan posisi Sekjen PDIP tersebut. Koni merasa penetapan Hasto sebagai tersangka yang dilakukan di malam Natal menunjukkan bahwa itu emang udah dirancang untuk menciptakan dampak psikologis yang lebih besar. Padahal kata dia, masih banyak kasus lain yang lebih besar dan urgen untuk segera diusut. Nah, menanggapi pernyataan itu, politisi PDIP Ferdinand Hutahian bilang bahwa harusnya dokumen itu dibuka saja kalau menyangkut dugaan korupsi pejabat negara. Ferdinand pun menyebut nama Jokowi and the gang yang menurutnya mungkin termasuk dalam dokumen yang disimpan sama Koni itu. Menurut dia, kalau dokumen itu dibuka dan KPK berani menindak sesuai dengan bukti yang ada di dalamnya, maka kemungkinan publik pun bakal percaya kalau KPK tegak lurus dalam memberantas korupsi. Kenapa? Tentang Mas Hasto. Tentang kasus Mas Hasto yang ditersangkakan ya, kalau nggak salah sama KPK. Tentunya saya prihatin dong. Prihatinnya apa? Beliau sahabat saya, gitu kan. Saya banyak belajar dari beliau. Beliau juga teman seperjuangan saat beliau proses doktor. Ada kebanggaan kan kalau teman kita itu jadi pinter dan kita saling belajar. Tapi gini, kalau tentang kasus KPK ya, saya nggak akan ikut campur. Tapi begini, buat saya itu aneh. Udah seperti macam apa saja kasusnya sampai diumumkan harus pas malam Natal, gitu kan? Kenapa pas malam Natal ya? Sementara kasusnya itu juga nggak jelas. Kalau sampai saya tuh kalau dibilang tuh kasusnya sama sekali nggak jelas. Anyway, kalau memang Mas Hasto ditersangkakan pada malam Natal, saya sih cuma berharap satu aja. Banyak kasus besar, kakak beradik itu, anaknya sih itu, yang katanya pencucian uang, katanya apa, itu kan ada KPK tahun berapa? 2001 atau 2022. Terus apalagi Pak Erlangga Hartarto, terus siapa Muis itu, ya, yang menjadi mengulik kemarahan masyarakat karena pajak banget korupsinya 300 triliun, cuma 6 tahun. Aduh please deh. Siapa lagi? Banyak ya, aku nggak terlalu ngikutin kasus korupsi, cuman kalau Mas Hasto dianggap menggelapkan atau bukan menggelapkan, apa sih bahasa itu, menyuap. Nah, sampai harus malam Natal dipanggil gitu, sementara beliau semua orang tahu dong beliau Katolik, dan mengganggu ketenangan beliau malam Natal. Ya sudah, saya berharap KPK memang sedang bekerja keras, ya kan. Jadi memang betul-betul menggenjot mau malam Natal, mau malam tahun baru, mau malam Idul Fitri. Nah, coba kita tunggu nih, mungkin kita positif tinggi dong tahun baru ini. Kemudian akan masuklah kakak beradik itu juga ke KPK, kemudian juga mungkin Pak Erlangga, kita nggak tahu, atau lagi juga yang lainnya. Terakhir tentang Mas Hasto, nggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititip beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Sebagai sahabat saya hanya membantu Mas Hasto sebatas yang saya mampu. Dan tetap aja ya, buat saya Indonesia itu tanah air saya. Saya itu rakyat, bukan siapa-siapa, dan saya nggak terima. Nggak terima aja. Banyak hal yang saya bilang betul-betul semacam ada desain gitu ya. Kalau saya boleh ngomong, toh saya yang kasih tahu di Akbar Faisal bahwa saya sudah di warning, Mas Hasto kalau terlalu keras akan di-KPK-kan. Pasti. Ngomong saya nggak salah kan? Meskipun para cacing cowok bilang bukan itu tukang fitnah, bukan itu tukang gosip. Benar nggak tapi yang saya ngomong? Sih. Jadi begitu ya kawan-kawan. Bye. Dengan Jokowi dan keluarganya ini bakal panjang dan ini bisa jadi perang bubat. Hasto sebagaimana dikatakan juru bicara PDIP Guntur Romli sudah menyiapkan video-video pilihan yang katanya berisi bukti-bukti dugaan korupsi para petinggi negara. Sementara sahabat dari Hasto, Koni Rahakundini yang sekarang berada di Rusia, katanya dia sudah mengamankan dokumen-dokumen penting milik Hasto ini yang kalau begitu dibuka bisa jadi bom waktu ini. Ya tentu kemampuan Ibu Koni mendeteksi kasus ini dari awal
ketika berbicara di Akbar Faisal podcast sudah menunjukkan, mengindikasikan bahwa persiapan untuk perang data, perang isu, bahkan perang kasus memang sudah matang. Nah, karena itu kalau Ibu Koni menunjukkan dengan saksama bahwa peristiwa-peristiwa yang mungkin akan dicicil di dalam perseteruan antara Pak Hasto dengan Pak Jokowi itu pasti akan memunculkan banyak spekulasi, terutama spekulasi tentang ya 10 tahun Jokowi pemerintah itu seluruh data pasti ada di PDIP itu, dan itu juga yang membuat kita dari awal mengetahui bahwa Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan saudara Hasto. Hasto sebagai sekjen paham dari jarak fenomenologi yang paling dekat apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dalam hati mungkin Pak Hasto bilang, I know what you did last summer. Aku tahulah apa yang Anda lakukan di musim panas yang lalu. Kira-kira itu, saya mengutip judul film aja tuh. Jadi Pak Jokowi tentu tahu bahwa suatu waktu akan ada duel isu, duel skandal misalnya. Jadi sebetulnya publik Indonesia harus sudah bersiap-siap untuk mengikuti dramaturgi yang panjang ini yang dimulai dari keinginan Pak Jokowi untuk mengacak-acak PDIP. Itu salahnya atau bukan, atau anggap aja itu konyolnya kalau seorang yang berkuasa bertahun-tahun itu akhirnya tidak mampu lagi menahan ambisinya untuk merusak partai yang bagi dia itu bersarang seluruh rahasia hidup dia tuh. Maksudnya rahasia hidup publik dia tuh, yang sangat mungkin juga ada rahasia hidup privatnya. Menurut dugaan Anda, apa sih bukti yang disiapkan oleh Hasto dan yang sekarang disimpan oleh Koni? Karena Koni di Rusia. sampai ini serius banget ini diamankan di notaris di Rusia. Mungkin kita bisa mulai memperkirakan jenis dokumen apa sih yang dipegang oleh Bu Koni itu. Yang tertulis, oke, video mungkin, bukti-bukti, ya orang menduga gratifikasi misalnya ini. Tapi tetap kita tahu bahwa politik itu selalu harus dibaca dalam dua lapis. Lapis pertama adalah apa yang ditampilkan, lapis kedua adalah apa yang akan disusulkan untuk membatalkan apa yang ditampilkan, kan itu intinya tuh. Bahkan ada lapis ketiga untuk membatalkan lapis kedua, begitu seterusnya sampai akhirnya terbaca secara lengkap bahwa sebetulnya satu sampai seterusnya itu ada satu rangkaian. Nah, ini yang juga jadi bahan spekulasi. Apakah kalau KPK menduga bahwa dokumen-dokumen itu akan mendebarkan KPK, apakah KPK akan lanjut dengan kasus ini? Kalau ternyata dalam 1-2 hari kemudian KPK mulai cari cara untuk melemahkan positioning dia sendiri dengan mulai kalimat-kalimat negosiasi, itu petunjuk pertama bahwa seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik. Dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Dalam hal ini Ibu Koni memberi semacam jaminan bahwa apa yang dia ketahui itu adalah tentang sesuatu yang menyangkut kekuasaan Pak Jokowi. Kan dia sebut di situ soal-soal yang kita tahu secara pemberitaan, tetapi tentu Ibu Koni lebih punya kedalaman dalam soal apa yang diketahui oleh publik. Jadi itu yang kita sebut dari awal sebagai dilema dari KPK. Nah, kalau dia mau terusin, maka konsekuensinya KPK mungkin harus panggil anak-anak presiden, itu yang diindikasikan oleh Ibu Mega, atau mungkin juga Ibu Iriana mungkin akan jadi dipanggil KPK bila ada dokumen yang menyangkut keluarga presiden. Kan semua itu indikasi yang menunjukkan bahwa memang bukti-bukti itu tidak sekedar bukti yang akan disodorkan oleh
KPK, tapi bukti yang bahkan bisa disodorkan oleh pihak ketiga tuh, dalam hal ini adalah Ibu Koni. Hasto ini tampaknya sudah siap banget menghadapi perang panjang. Nah, karena Hasto tampaknya bukan hanya menyiapkan data korupsi Jokowi dan keluarganya, tapi juga skandal-skandal yang oleh Guntur Romli disebutkan akan mengubah peta penanganan korupsi, tapi juga publik opini. Selalu kita mampu untuk mengintip dalam peristiwa korupsi, selalu ada dimensi skandal di situ, dan session tentang isu itu yang ditunggu publik, karena Pak Hasto dengan tenang mengatakan bahwa dia mampu atau dengan tegak lurus sebagai muridnya Bung Karno itu bahkan tidak ada gentar sekalipun kalau itu menyangkut keadilan, menyangkut martabat bangsa, menyangkut kejujuran di dalam politik. Jadi kelihatannya atau bahkan bisa dipastikan bahwa Pak Hasto tentu siap dengan perang panjang ini, dan perang apa aja ya, itu bukan sekedar perang hukum, bukan sekedar perang politik, tapi dimensi-dimensi lain yang sifatnya skandalus itu, hal yang selalu ada di dalam setiap peristiwa politik itu. Nah itu saya kira yang dimaksudkan oleh Ibu Koni, bahwa data-data itu toh sudah diamankan, dan karena itu nggak perlu takut tuh bahwa itu akan dihilangkan sebagai barang bukti itu, atau sebagai petunjuk-petunjuk yang memungkinkan KPK itu mengerti bahwa ini peristiwa ini itu sebetulnya di belakang peristiwa hukum ada peristiwa politik, di belakang peristiwa politik ada sesuatu yang rahasia tuh. Ya, itu kenikmatan kita menonton dramaturgi dari peristiwa Harun Masiku ini. Dan ini kesempatan juga kita belajar bahwa kekuasaan yang terlalu lama itu pasti punya ambisi, dan kekuasaan yang punya ambisi itu artinya dia akan memburukkan dirinya sendiri. Itu Pak Jokowi terlalu lama berkuasa, udah timbulkan ambisi untuk punya backup dengan berupaya mengambil alih PDIP. Itu Pak Jokowi tetap punya banyak masalah yang mungkin sekali jadi pertimbangan dia, sehingga dia menginginkan supaya politik masih bisa dia kendalikan. Kan itu juga petunjuk terbalik bahwa kalau ada orang ingin mengendalikan sesuatu, itu artinya dia tidak ingin rahasianya dibongkar oleh orang lain, karena itu dia mesti ambil alih kan kekuasaan itu. Apalagi dalam soal politik yang selalu banyak skandal maksudnya kemampuan kita untuk membaca politik harus juga didampingi oleh kemampuan kita membaca yang terselubung, yang biasa disebut sebagai skandal. Jadi sekarang ini kita tinggal menunggu kapan video-video itu dirilis ke publik, dan mungkin nanti kalau diperlukan atau dianggap nggak cukup, ya ini dokumen yang di Koni ini juga akan diledakkan atau mungkin ditampilkan di pengadilan. Nah sekarang Koni ini jadi seperti pemegang kotak Pandora, kotak kunci kotak Pandora dong ya. Ini kotak Pandoranya Jokowi and his gang gitu. Tinggal menunggu kapan waktunya untuk dibuka. Jadi bisa kita pastikan bahwa kunci kotak Pandora itu dipegang oleh Koni, dan dalam pengertian bahwa satu waktu secara metaforik dokumen-dokumen itu akan dibuka, dan di dalam mitologi Pandora itu setelah kotaknya dibuka, evil evolves, itu apa namanya, itu kejahatan kemudian keluar di dalam kotak itu. Tapi sekali lagi, cerita tentang Pandora sebetulnya adalah cerita tentang kecerdasan seorang perempuan untuk membuka kotak itu dengan kuriositas, kan itu selalu yang mesti kita ingat. Jadi jangan salahkan Pandora, justru Pandora membuka kotak itu karena dia ingin tahu apa isinya tuh. Jadi kelihatannya soal itu yang akan jadi pertaruhan di awal Januari, itu apa sih isi dari kotak Pandora yang kuncinya dipegang oleh Ibu Koni. Dan dalam mitologi Pandora itu kita tahu di dasar kotak itu setelah kejahatan muncul ada secari kertas yang tertulis di situ, bunyinya only hope remains, hanya harapan yang tinggal di dasar itu. Jadi sebetulnya kalau kotak itu dibuka, tetap ada hal yang optimis bahwa kita bisa menuntun kembali negeri ini
di dalam kebersihan demokrasi, di dalam etika politik. Nah, itu hal-hal yang baik dari peristiwa ini. Jadi kita tunggu aja perkembangan ini, kan ini akan panjang tuh, dan bagus juga supaya kita selesaikan semua beban yang masih tersisa di dalam memori kita tentang Presiden Jokowi, tentang kejahatan konstitusionalnya, tentang kasus-kasus yang digelapkan dan dimanipulasi yang merupakan laporan publik itu, yang selalu harus kita ingatkan bahwa banyak hal yang dilaporkan oleh publik tapi diabaikan oleh KPK, dan sekarang adalah saatnya untuk bersih-bersih kira-kira itu. Dan menurut pantauan akal sehat, ini peristiwa yang akan pada akhirnya jadi beban dari Presiden Prabowo Subianto. Kenapa? Karena dia akan menyebabkan turbulensi politik. Jadi Pak Prabowo untuk bersiap juga untuk mulai membaca arah dari peristiwa ini, dan jangan sampai peristiwa ini justru menyeret makin banyak nama dan akhirnya kita hidup di dalam suasana yang tidak, kalau pakai istilah hari-hari ini, tidak kondusif untuk menuntun pertumbuhan ekonomi menuju 8% yang dibayangkan oleh Pak Prabowo. Saya kira itu analisis FNN. Nah, sekali lagi ini ada analisis, silahkan pelajari dan silahkan temukan kisi-kisi di dalam analisis ini, karena analisis politik selalu di dalamnya ada kisi-kisi. Salam akal sehat. Salam akal sehat. Baik sahabat sekalian, itulah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan informasi adanya dokumen yang dinotariskan dan tersimpan rapi di Rusia, di mana Hasto yang memiliki dokumen tersebut dan dibantu disimpan oleh Koni Bakri. Dan hal itu apakah akan mementahkan atau justru menyerang balik pihak yang telah menjerumuskan Hasto Kristianto sehingga ditetapkan oleh pihak KPK sebagai tersangka, ataukah justru sebaliknya, ataukah ini hanyalah sebuah gertak sambal dari pihak PD Perjuangan? Baik, sepertinya para sahabat sekalian mungkin ingin berkomentar ya setelah menyaksikan video-video tadi. Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.